saya Umi Fatmawati dari SDN Sunter Agung 09. Kali ini saya mengikuti apresiasi GTK 2025. Dalam kesempatan ini saya mengambil kategori pelopor kelompok belajar di sekolah kami. Sudah berlangsung atau sudah berjalan kurang lebih 3 tahun sejak saya mengikuti guru penggerak. Awal terbentuknya Kombel, di mana kami itu saling sharing, saling berbagi di kantor, berbagi banyak hal dari media pembelajaran, dari masalah murid, kami saling berbagi. Dari obrolan itu, akhirnya dari pengalaman saya sebagai guru penggerak, saya mengharapkan kita punya satu wadah, yaitu wadah kelompok belajar, di mana kelompok belajar itu akhirnya kita buat dengan nama Kopi Nanggolan, atau kita singkatan dari kelompok pintar 09, di mana dalam Kombel tersebut kita saling sharing, bukan hanya sharing berbagai ilmu yang kita tahu atau pengalaman, kita juga berbagi apa yang sudah kita dapatkan di pelatihan masing-masing. Kita saling sharing dalam kegiatan itu di Kopi Nanggolan atau di kelompok belajar kami. Selain kita sharing atau kita membuat modul ajar, membuat bahan ajar, kita juga melakukan coaching, terutama kami yang dari guru penggerak. Kebetulan di SDN Sunter Agung 09 mempunyai 4 guru penggerak. Kami kadang melakukan coaching ketika ada teman atau rekan sejawat yang memiliki masalah. Namun bukan kami memberikan solusi. Adapun solusi atau pemecahan masalah itu dari rekan kami yang justru memiliki masalah. Bagaimana caranya? Kami menggali potensi diri dari rekan kami untuk dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi rekan kami mengenali potensi diri yang dimiliki. Itu coaching yang kami lakukan. Setelah kegiatan yang kami lakukan di Kopi Nanggolan atau di kelompok pintar belajar 09, itu kita selalu mengadakan refleksi. Dari refleksi itu, apa yang sudah kita lakukan, apa yang bermanfaat buat kita, apa yang belum kita lakukan, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kebetulan saat ini saya sedang mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan pembelajaran coding dan KA atau Artificial AI di ruang GTK. Itu yang kami dapatkan pun kita bagikan, kita sharing ke teman-teman, terutama membuat modul ajar menggunakan AI atau membuat lagu pembelajaran dari materi yang ada. Kita bisa buat menggunakan misalnya Suno, kita bisa buat modul ajar dengan menggunakan ChatGPT, dengan kita membuat prompt bersama-sama, karena pada dasarnya coding itu adalah membuat perintah ke komputer. Kita membuat perintah sedetail mungkin sehingga komputer itu mengenali polanya, membuat hingga bisa membuat apa yang kita sesuai kita minta. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk peserta didik kami mendapatkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, dan mendapatkan pengalaman yang memahami, mengimplementasikan, dan merefleksikan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat! Sebelum kami membentuk Kombel, di awal kami itu sering berbincang, ngobrol di kantor gitu, ketika kita selesai mengajar sambil kita membuat persiapan untuk pembelajaran esok hari. Kita sering sharing, kita sering bertukar pikiran, kita sering berbagi, sering ngobrol gitu. Nah, pengalaman dari saya sebagai guru penggerak, saya menyadari ini butuh ruang yang mendapat mengapresiasi, atau lebih tepatnya itu kita buatkan sesuatu yang wadah begitu untuk dijadikan
tempat sharing. Nah, pada akhirnya walaupun di awal memang tentunya ada tantangan karena tidak semua guru bisa mengikuti atau bisa mengikuti di jadwal yang sudah dibuat karena berbagai kesibukan, dengan alasan karena memang masih ada tugas, tapi karena kami sama-sama memiliki tujuan untuk peserta didik, akhirnya kami dapat membuat ruang untuk kami berbagi. Terwujudlah kita mempunyai kelompok belajar yang kami beri nama Kopi Nanggulan, singkatan dari Komunitas Pintar 09. Dan Kopi Nanggulan sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun sejak saya guru penggerak, dan kebetulan di sekolah kami memiliki 4 guru penggerak, dan kami menyadari kita sebagai guru bukan hanya untuk mengajar, tapi kita juga berbagi, karena guru harus memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fatmawati dari SDN Sultan Agung 09 CGP Angkatan 9 Jakarta. Dan rekan saya Deva Gayatri, saya guru kelas 5 di SDN Sultan Agung 09. Baik, terima kasih. Apa kabar Bu Deva hari ini? Kabar baik hari ini, Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya. Bu Deva, besok akan mengadakan pembelajaran di kelas? Betul. Iya. Bagaimana Bu Deva, besok boleh saya untuk masuk ke kelas? Boleh, silakan. Iya. Sebelumnya Bu Deva ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kan sebelum Bu Deva mengadakan pembelajaran di kelas, kan itu saya nanti akan observasi. Nah, sekarang hari ini kita melakukan pra observasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Deva, boleh? Terima kasih. Iya, saya akan menanyakan bagaimana tujuan Bu Deva untuk pembelajaran besok. Ya, tujuan pembelajaran saya besok itu kebetulan materinya tentang pernafasan. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana pernafasan dapat membantu manusia melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian yang kedua, mencari tahu peran lingkungan biotik dan abiotik untuk membantu manusia tetap hidup. Baik, jadi Bu Deva tadi ada 2 ya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Tadi dengan bernafas manusia bisa melakukan sehari-hari ya, sehari, dan juga mengenal lingkungan abiotik dan biotik di sekitarnya. Baik, nah Bu Deva, untuk selanjutnya nih, menurut Bu Deva nih, area perkembangan apa yang ingin Bu Deva capai? Yang ingin saya capai di sini ada area perkembangan spiritual, yaitu bagaimana anak ini memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Kemudian di bagian sosial nanti anak ini akan berkegiatan dengan diskusi kelompok, bagaimana mereka melakukan kerjasama dan berkomunikasi sosial. Kemudian di bagian kognitif, bagaimana anak ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Baik, bagus sekali ya Bu Deva ya. Jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Deva tadi itu spiritual, tentunya ya, dengan anak berdoa sebelum memulai aktivitas. Lalu Bu Deva juga ingin mengembangkan di sosialnya, kerjasamanya dalam saat diskusi, lalu bagaimana bekerja kelompok gitu ya, dan kognitifnya tentunya yaitu yang ingin kita capai, bagaimana pemahaman anak tentang materi yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya ini Bu Deva, strategi apa yang Bu Deva gunakan untuk mencapai tujuan? Besok itu nanti saya akan memiliki strategi itu berdasarkan modul ajaran sudah saya buat. Saya ingin pembelajaran saya itu strateginya berdiferensiasi dan diintegrasikan dalam kegiatan sosial, pembelajaran sosial dan kelompok. Kemudian kegiatan
strategi yang Bu Deva gunakan ya. Jadi berdiferensiasi dan diintegrasikan ke sosial emosional. Nah, karena di situ anak harus terlibat gitu ya. Betul. Oke, terlibat aktif. Terus Bu Deva juga tadi ingin menunjukkan percaya diri peserta didik ya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, luar biasa. Nah, kapan itu Bu Deva akan lakukan? Besok di hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pada jam pelajaran pertama dan jam kedua. Gitu, luar biasa ya. Besok mudah-mudahan berjalan dengan lancar kegiatan pembelajaran ini Bu Deva. Mohon izin besok boleh saya untuk masuk di kelas untuk mengobservasi ya. Oke, terima kasih banyak Bu Deva. Nah, ngomong-ngomong nih Bu Deva, apa yang Bu Deva dapatkan dari obrolan kita sore ini? Dari obrolan kita sore ini, jadi saya memiliki gambaran-gambaran kira-kira media-media apa saja yang bisa saya gunakan untuk besok. Kurang lebihnya mungkin nanti saya akan bawakan video sebelumnya, kemudian saya bawakan alat peraga dan juga puzzle tentang struktur pernapasan manusia. Ya, keren sekali ya Bu Deva ya. Terima kasih untuk